Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat ya. Seperti diketahui di episode AEW Dynamite di pagi hari ini adalah episode berikutnya dari Fyter Fest Week 2, dimana dengan tema Shark Week ya, yang memang bagian dari sponsor episode Dynamite di pagi hari ini, yang mana itu merupakan tayangan ataupun reality show eksklusif untuk TV kabel HBO Max, di mana Master of Ceremony atau hostnya adalah The Rock ya. Jadi The Rock sempat muncul beberapa kali di episode Fyter Fest Week 2 ini di AEW Dynamite ini, hanya bagian dari iklan ya. Bisa dikatakan juga kalau di pagi hari ini episode Dynamite ada The Rock ya yang tampil di iklannya. Di episode Dynamite pagi hari ini tanggal 21 Juli 2022 kita disajikan pertandingan-pertandingan yang menurut saya cukup keren dan cerita-cerita yang berkembang dari feud-feud yang ada di AEW ya. Yang mana pertandingan main eventnya adalah Eddie Kingston melawan The Painmaker Chris Jericho dengan member Jericho Appreciation Society yang dinaikkan ke dalam kandang hiu ya, yang digantung di atas bagian penonton. Yang ini sudah digantung sejak awal episode AEW Dynamite Fyter Fest Week 2 di hari ini. Kita mulai aja yang pertama, pertandingan Brody King melawan Darby Allin. Ini bagian dari rivalry ataupun feud besar menurut saya ya, menuju All Out, yang mana ini menyangkut Sting dan juga Malakai Black. Bisa jadi ini akan jadi tag team match House of Black, Brody King dan Malakai melawan The Icon Sting dan juga Darby Allin. Kemungkinan akan menuju ke arah situ ya. Walaupun memang untuk Brody King sama Darby Allin sendiri itu punya cerita mereka sendiri di sini, karena memang di build up sejak Royal Rampage, di mana Brody King menang, dia menggantung Darby Allin dengan mengikat kepalanya dengan tangan rear naked choke-nya, yang juga dia lakukan di episode ini, di match ini. Matchnya oke banget guys, keren banget. Hampir semua match yang ada di sini ya menurut saya, kecuali match yang woman saya kurang suka, itu matchnya oke banget nih. Kecuali juga matchnya yang Varsity Blonde sama Christian Cage dan juga Luchasaurus. Yang jelas pertandingan untuk openingnya tuh sudah disajikan dengan sangat spektakuler dan saya merasa puas menontonnya, dimana di akhir matchnya ini sempat di Icon Sting ini face to face dengan Malakai Black, the leader of House of Black. Ini jadi sesuatu yang menarik ya, yang disajikan oleh penonton, karena di Icon face to face dengan Malakai Black, it's money menurut saya ya. Pertandingan ini ataupun feud ini akan terus berlanjut menuju All Out. Itu prediksi saya. Dan pada saat setelah match, yang mana match ini dimenangkan oleh Brody King, ini Brody King menghajar lagi si Darby Allin, di mana ini membuat Sting keluar dan kemudian Malakai Black keluar dan Sting disemprotkannya Black Mist ke wajahnya. Si Malakai Black ini menyemprotkan Black Mist ke wajahnya Sting. Ini membuat Sting bisa diikat si Brody King dengan mantap dan membuat si Icon Sting langsung bisa perlahan terkapar. Dan AEW tidak menyetopkan apa yang mereka mulai, karena memang Malakai Black juga sedang feud melawan Miro di sini, dan Miro return, dia cuma muncul aja dari Redeemer. Miro itu cuma muncul aja dengan kacamatanya sangat stylish sekali saya lihat ya, dimana di sini dia melihat Malakai Black dan kita bisa prediksi kalau di episode Dynamite minggu depan bisa jadi Miro akan melawan Malakai Black, karena minggu depan temanya berbeda lagi nih. Dynamite bukan Dynamite biasa, tapi Fight for the Fallen. Buat teman-teman yang nggak ngikutin AEW dari lama, Fight for the Fallen memang biasanya dan di tahun lalu juga diadakan setelah Fyter Fest. Jadi Fyter Fest, terus Fight for the Fallen. Setelah itu Dynamite biasa lagi temanya begitu ya. Fight for the Fallen itu eventnya itu kayak event charity-nya AEW. Jadi Fight for the Fallen, mereka ini acaranya ini akan ada sebagian keuntungannya akan disumbangkan untuk di tahun ini. Fight for the Fallen itu untuk kemaslahatan ataupun untuk perawatan ocean atau samudra begitu ya, organisasi sosial ini.
Kita lanjut lagi untuk pertandingan berikutnya, tag team Blackpool Combat Club bersama si Jon Moxley, the interim AEW World Champion, Ring of Honor Pure Champion Wheeler Yuta, dan Best Friend, dimana di pertandingannya yang berjalan cukup oke dan keren banget menurut saya untuk beberapa bagian klimaksnya, dan Best Friends bisa dikalahkan dan kemenangan untuk Blackpool Combat Club. Dan di sini ada Orange Cassidy dan juga William Regal yang duduk di kursi komentator. Ini tidak ada, kelihatannya memang tidak begitu ada cerita dalam hal ini, tapi saya lihat ada sedikit intrik di Best Friend dan juga Orange Cassidy di sini ya. Apakah akan terjadi sesuatu antara mereka? Kita tunggu saja. Segmen berikutnya adalah selebrasi the new AEW Tag Team Champions Keith Lee dan Swerve Strickland. Biasalah ya, same old mereka berterima kasih kepada para fans dan merasa happy, bahagia. Entah kenapa ya, vibe-nya selebrasi mereka berdua, Swerve in Our Glory, saya ngerasakan positif begitu ya. Jadi kayak mereka itu sangat bahagia menjadi tag team champion di AEW. Ada sedikit konfrontasi atau ya intrik ya dengan rapper yang cukup terkenal di Amerika, yang saya nggak begitu paham. Ini berkaitan dengan feud-nya ataupun sedikit intrik Smart Mark Sterling bersama Tony Nese yang ingin Swerve Strickland itu keluar dari rosternya AEW. Dia udah punya petisi katanya begitu yang ditandatangani oleh banyak orang. Dan mereka ingin tamunya ini Kevin Gates namanya, rapper yang jadi temannya Swerve yang datang ke sini ini disuruh tanda tangan, tapi si Kevin Gates gak mau. Akhirnya ada pukulan dari Kevin Gates kepada si Tony Nese, dan juga ada kue yang tadi sudah disiapkan. Kue itu dilemparkan oleh Swerve Strickland ke mukanya Mark Sterling. Udah, itu jadi segmen kayak ya biar ngeramein penonton aja ya, tidak ada sesuatu yang terlihat sangat penting begitu. Lanjut lagi, ini hype atau kelanjutan the big storyline antara Christian Cage, Luchasaurus dan juga Jungle Boy, karena pertandingannya itu sepertinya hanya mengisi aja menurut saya ya, untuk memberi kesempatan juga Varsity Blondes untuk mendapatkan TV time, yaitu Christian Cage and Luchasaurus melawan Varsity Blondes. Saya tidak berpikir ataupun tidak berekspektasi apa-apa terhadap match ini dan akan terjadi apa. Ternyata saya kaget banget ya ketika nonton Christian Cage sama Luchasaurus menang, terus tiba-tiba si Jungle Boy muncul pakai jaket biasa, nggak siap untuk bertanding, bawa kursi. Jungle Boy datang, yang saya juga cukup kaget melihatnya. Dia datang begitu mau menyerang Christian Cage pasti dengan kursi, tapi Luchasaurus berdiri menghadangnya. Saya kaget sudah Luchasaurus datang, dan lebih kaget lagi Luchasaurus memberikan jalan untuk Jungle Boy naik untuk mengejar Christian Cage. Christian Cage kabur, dikejar Jungle Boy sampai ke atas, hilang begitu. Dan satu hal yang kelihatan jelas, Luchasaurus ini sudah kemungkinan besar ya, ini sudah tidak lagi mau disuruh-suruh oleh Christian Cage. Yang jadi pertanyaan saya, apakah cerita ini berlanjutnya akan Luchasaurus bersama Jungle Boy, terus Christian Cage akan sama siapa gitu? Atau ini bagian dari rencana Christian Cage dengan Luchasaurus? Karena menurut saya Luchasaurus ini baru aja jadi heel, baru aja karakter hitam. Masa cepat langsung berubah lagi jadi karakter hijaunya? Belum ada waktu yang cukup lama untuk Luchasaurus mengembangkan karakter heelnya di sini. Menurut saya yang mirip Kane itu menurut saya terlalu dini kalau ingin memang mengubah Luchasaurus menjadi face lagi menemani Jungle Boy. Dan ekspektasi saya dan harapan saya, jangan dulu menurut saya, walaupun ini ada momen kagetnya di sini, tapi jangan dulu lah Luchasaurus itu langsung memihak si Jungle Boy. Kasih dulu story panjang dengan Christian Cage dianya, dan Jungle Boy punya bodyguard lain ataupun teman lain yang juga besar badannya. Terus buat storyline itu jadi lebih panas lagi dengan promo-promonya Christian Cage, dan juga sesuatu yang personal ke Jungle Boy-nya menurut saya ya. Karena memang
All Out ya tidak lama lagi, di bulan September akan berlanjut atau di bulan September, kayaknya awal September itu akan diselenggarakan. Jadi ada waktu sekitar 1 bulan lebih lah untuk mereka bisa melanjutkan storynya menjadi lebih panas lagi. Begitu sih menurut saya. Terus lanjut lagi ke match berikutnya, dia adalah FTW Championship Open Challenge, Ricky Starks melawan Cole Carter. Menurut saya ya kesempatan si AEW memberikan kesempatan kepada Cole Carter ini untuk dapat menunjukkan kemampuannya atau skillnya ya di AEW, dan ya cukup oke lah menurut saya, walaupun mungkin teman-teman yang tidak kenal ya dengan Cole Carter ini tidak paham juga, dan Ricky Starks berhasil memenangkan kembali championshipnya, dan dia merasa setelah dia menang, dia merasa ini saya masih seger nih, masih oke nih, ayo kita open challenge lagi. Terus oke, open challenge lagi, yang keluar siapa? Danhausen. Danhausen ya. Danhausen itu datang langsung mau challenge, tapi Ricky Starks yang agak kaget begitu. Jadi dia nggak jadi. Hari itu juga, malam itu juga mau bertanding lagi. Dia kasih kesempatan minggu depan di Fight for the Fallen FTW Championship Open Challenge, Ricky Starks melawan Danhausen. Lanjut lagi promonya FTR ngomongin soal match mereka nih untuk Death Before Dishonor-nya Ring of Honor, yang pay-per-view-nya akan tayang di hari Senin pagi kalau nggak salah, Senin atau Minggu pagi, saya kurang paham juga. Karena saya nggak begitu mengikuti Death Before Dishonor ya, atau Ring of Honor ya. Tapi memang ceritanya ataupun pengembangan storyline Ring of Honor ini untuk pay-per-view-nya, dia menggunakan platformnya, Tony Khan ini menggunakan platformnya AEW ya. Mereka sering banget pakai channel YouTube-nya AEW untuk ceritanya, terus juga beberapa storyline atau match-nya di Rampage juga, dan di Dynamite juga begitu, dan di Dark juga mungkin. Dan ini bagian dari promo untuk Ring of Honor Death Before Dishonor itu, yang memang jadi event yang cukup besar juga untuk promosi gulat sekaliber Ring of Honor. Dan teman-teman yang ingin tahu ceritanya ataupun sedikit update lah buat teman-teman yang ya sedikit paham bahasa Inggris, bisa nonton di channel YouTube-nya AEW atau All Elite Wrestling dengan dan dicari tulisannya Countdown to Death Before Dishonor. Dia akan menceritakan beberapa poin di match-match yang sudah disiapkan untuk Death Before Dishonor. Jadi sebelum teman-teman nonton pay-per-view-nya udah tahu ceritanya nih kalau sudah nonton videonya di YouTube itu. Countdown to Death Before Dishonor. Lanjut lagi, segmen belakang layar yang mana Christopher Daniels menantang Jay Lethal untuk melawannya di Rampage. Terus juga match yang saya skip ya, saya nggak terlalu suka bagaimana ceritanya Jade Cargill ini dengan The Baddies-nya, terus melawan Athena dan juga Chris Statlander ini. Skip aja ya, yang dimenangkan oleh, ya jelas masih dimenangkan oleh Jade Cargill. Terus lanjut lagi adalah, mari kita ngomongin the main event, Eddie Kingston, The Painmaker, Chris Jericho, the final fight, pertandingan terakhir, penutup atau blow off storyline mereka, Eddie Kingston lawan Jericho. Dan match ini adalah Barbed Wire Everywhere Death Match. Barbed Wire Everywhere Death Match, di mana member of JAS, Jericho Appreciation Society, akan dimasukkan dalam kurungan ikan hiu yang digantung di atas bagian penonton. Ini sudah unik ya. Stipulationnya sudah unik, tapi matchnya tidak berjalan cukup lama menurut saya. Tapi stipulationnya cukup membuat orang ingin terus menonton, dan ratingnya menurut saya cukup tinggi di sini ya. Dimana sejak awal Eddie Kingston juga sudah langsung menyasar kepalanya Chris Jericho untuk mendarahi mukanya begitu. Dan yang uniknya ini memang benar-benar barbed wire everywhere. Hampir semua hal yang biasa digunakan dalam gulat di sana dikasih kawat berduri. Termasuk ring bell sama mikrofon yang dipegang announcernya. Saya langsung ketawa pas announcer ngomong manggil pegulatnya dengan mikrofon yang sudah dikasih kawat berduri begitu. Cukup lucu ya menurut saya. Karena dan ternyata di awal pertandingan si Eddie Kingston langsung ngambil mikrofon itu, langsung dipukulin kepalanya Jericho, dan di awal-awal kepala Jericho langsung berdarah begitu ya mukanya ya. Nah, ini yang dinamakan TV14 guys. Jadi WWE hampir gak pernah melakukan ini ya, karena di
Dynamite bahkan hampir tiap hari ada darah ya di wajah mereka. Terus di match ini pun banyak sekali adegan-adegan kekerasan yang memang tujuannya untuk membuat darah ya. Seperti di mana Walls of Jericho dilakukan di atas meja yang sudah berduri begitu. Pokoknya di awal-awal ini si Eddie Kingston memang beringas sekali untuk menghabisin si Jericho. Tapi pelan-pelan Jericho bisa juga mengimbanginya. Banyak sekali ya momen-momen dan dua-duanya mereka berdarah. Tapi yang lebih parah saya lihat perdarahannya yang ada di Chris Jericho di Painmaker ini. Dan yang unik di sini adalah ada Ruby Soho duduk di situ. Yang memang dari awal dilihatin kalau dia yang mencetin tombol untuk naikin kandangnya begitu. Nah ini jadi kayak celah menurut saya. Memang sudah disiapin oleh AEW untuk story cerita ini kan ada celahnya Ruby Soho ini untuk untuk melibatkan Tay Conti di sini ya menurut saya. Karena Tay Conti nggak masuk di cage itu dan Sammy Guevara juga nggak masuk. Jadi alibinya Sammy Guevara nggak masuk ke cage atau kandang itu karena Sammy Guevara waktu di Blood and Guts kan dia jatuh dari atas tuh. Nah ini storynya ataupun kayfabe-nya dia masih cedera ceritanya begitu. Jadi dia nggak dimasukin ke situ dan itu jadi celah juga untuk cerita ini berlanjut di mana bisa dimenangkan oleh Chris Jericho The Painmaker. Jadi storynya di awal climaxnya ya si Ruby Soho ini lagi duduk begitu terus Tay Conti keluar ngajar Ruby Soho. Terus kemudian Anna Jay keluar. Anna Jay ini kan babyface ya. Dia bagian dari Dark Order, babyface dianya. Dan di episode sebelumnya si Anna Jay ini sudah dihasut sama Tay Conti. Mau jadi apa kamu di Dark Order? Kayak gitu-gitu aja. Mending join sama saya begitu. Dan di episode ini kelihatan Anna Jay turn heel. Dia tadinya yang kelihatan mau bantu Ruby Soho, tapi dia mengkhianati Ruby Soho dan Anna Jay bersama Tay Conti. Dan akhirnya Anna Jay mencet tombol nih. Terus turun lah cage yang sudah dinaikkan tadi. Nah ini jadi celah di mana mereka bisa keluar. Tapi ada bots di sini guys. Ada kesalahan sedikit dari Tay Conti yang mau buka kuncinya tapi nggak bisa. Susah begitu buka kuncinya. Dan mereka nggak mau ini jadi kesalahan yang sama seperti Kevin Owens dan Roman Reigns. Buat teman-teman yang tahu ya. Jadi akhirnya si Daniel Garcia sama Angelo Parker yang badannya agak kecil itu nyelip di bagian besinya guys. Ini membuat lah sudah nyelip begitu berarti gampang banget keluarnya ya. Member JAS lainnya dan mereka mengeroyok si Eddie Kingston di situ dan muncullah Blackpool Combat Club. Ini sudah diduga kan terjadi pasti. Clash ini pasti akan terjadi. Combat Club sama rombongannya Jericho Appreciation Society. Dan ini membuat si Kingston ya against the odds dia bisa menetralkan kembali suasana. Tetapi kita lupa banyak mungkin teman-teman yang nggak sadar kalau Sammy Guevara bisa kembali dan dia kembali di ending match di mana akhirnya Judas Effect dengan Judas Effect-nya Chris Jericho akhirnya The Painmaker Chris Jericho berhasil memenangkan pertandingan melawan Eddie Kingston and the story is over. Cerita Eddie Kingston dan Chris Jericho berakhir di sini ya untuk sementara waktu. Menurut saya ini sebuah pertandingan, sebuah acara yang solid dan maksimal menurut saya ya. Hampir semua match dan juga segmennya berarti sekali dan enak sekali, seru sekali untuk disaksikan ya teman-teman ya. Untuk menurut saya yang paling the best adalah opening dan juga main eventnya di AEW Fighter Fest Week 2 ini. Dan ini berlanjut kepada Rampage di episode Fighter Fest juga dengan tema yang sama. Tapi saya tidak ikut mereviewnya ya karena memang Rampage ini sudah keluar spoilernya karena itu acara taping bukan acara live. Jadi menurut saya kurang menarik untuk saya ceritakan ataupun review. Dan lagi pula video review saya tentang Dynamite itu tidak sebanyak penontonnya, tidak sebanyak review saya Raw dan juga review di SmackDown begitu. Jadi harap maklum ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai selesai. Mana nih segmen yang paling terbaik? Silahkan komen di bawah. Support terus channel ini biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya dan juga Gilang Wrestling ya. Thank you.